kasih Pastor Yongki untuk waktu dan tempatnya. Sekali lagi Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2025, Happy New Year. Salam penuaian, salam kemenangan, salam terobosan. Di tahun yang baru ini kita semua harus siap menghadapi masa depan. Katakan siap ya. Kita tidak sendiri, tetapi kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tak terbatas. Amin. Kita tidak sendiri, kita bersamanya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir menghadapi hari-hari yang akan datang, karena Tuhan menyertai kita semua. Berkatakanlah firman Tuhan yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Hiduplah takut akan Tuhan, terhubung dengannya, dan dalam perkenanannya. Maka saya percaya sesuai firman-Nya dalam Mazmur 91 tadi, yang telah kita baca bersama-sama, menjadi rema janji Tuhan digenapi dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita semua mengalami terobosan. Amin. Siapa yang mau mengalami terobosan? Angkat tangan. Kita mau mengalami terobosan bersamanya ya. Kita semua mau menjadi umatnya yang selalu siap menghadapi masa depan. Dan kita akan melakukan firman-Nya yang terambil di dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai ketiga. Mari kita baca sama-sama ya. Yesaya 54 ayat 2 sampai ketiga. Di situ dikatakan firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Janji Tuhan dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi bukan mengembang dalam arti jadi tambah gemuk ya. Tetapi kita mau mengembang ke kanan ke kiri di dalam kasih setia Tuhan. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Dalam firman-Nya ini, jika kita imani ya dan amin, maka kita akan mengalami apa yang namanya terobosan. Dalam ayat 2 ini kalau kita perhatikan dengan seksama, ada 5 perkara yang harus kita lakukan. Yang tadi yang pertama dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu. Mengapa ada orang yang tidak bisa mengalami terobosan? Karena orang-orang tersebut masih sering berpikir negatif. Di mana apa yang kita pikirkan itu menentukan tindakan kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Biar kita hari-hari ini mau berpikir yang positif. Kalau kita mendengar berita-berita yang negatif, cepat berdoa. Doakanlah teman keluarga yang mengalami masalah. Tetapi kita tidak boleh masuk dalam pikiran negatif atau berpikir yang aneh-aneh. Bahkan berpikir yang tidak baik. Itu akan merusak pikiran kita dan akan merusak tindakan dan keputusan kita. Tetapi kita mau pikirkan janji Tuhan, firman Tuhan, melakukan firman-Nya, sehingga janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Peperangan terbesar itu ada di dalam pikiran kita. Tuhan itu tahu benar apa yang ada di dalam pikiran manusia. Dan begitu banyak apa yang masuk di dalam pikiran kita. Hati-hati jika kita baca berita, lihat sosial media, baik itu kita informasi dari keluarga, teman, rekan kerja, iklan, dan sebagainya. Hati-hati dengan pikiran, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan bertindak. Hati-hati dalam setiap tindakan kita. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan di dalam Filipi 4 ayat 8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut
kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah ya, jadi jangan memikirkan hal-hal yang negatif yang akan merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau mengalami terobosan, kita harus memakai pikiran Kristus ya. Kita juga melewati janji-janjinya. Kita kalau sering mendengar doa Yabes, baca firman-Nya di dalam 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 1 Tawari 4 ayat 10. Di situ dikatakan doa Yabes, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Katakan, Allah mengabulkan permintaan, sebut nama kita masing-masing. Amin. Jadi sekali lagi ya, dalam hal ini kita mau melakukan yang terbaik. Alami terobosan bersamanya ya. Kalau kita percaya bersama Tuhan, maka saya percaya apa yang tidak mungkin bagi kita, segalanya menjadi mungkin karena kita bersama dengan Tuhan. Bahkan ada tertulis di dalam Alkitab, Tuhan Yesus aja memberikan contoh. Dia sudah 3 kali ya dicobai oleh iblis. Sampai setelah selesai berpuasa 40 hari. Tetapi setiap kali Tuhan Yesus itu dicobai, dia selalu mengalahkan iblis. Dan selalu apa? Apa menjadi kuncinya? Karena Tuhan Yesus selalu memperkatakan firman Tuhan. Selalu Tuhan katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi jika kita ini benar-benar mau mengalami terobosan, mau mengalami kemenangan, maka kita harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Menang dari segala persoalan kita, menang dari segala tantangan dan pergumulan kita. Mau memikirkan yang positif, memperkatakan firman-Nya, sehingga pada waktu iblis menyerang kita dengan perkataan-perkataan, pikiran-pikiran negatif, segala kekhawatiran, segala ketakutan, intimidasi, apapun masalah yang kita hadapi, kita tuh harus menang, mengalahkan serangan iblis dalam setiap pikiran kita. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan pendengaran kita, supaya tidak melemahkan kita, tetapi kita mau mengingat dan memperkatakan janji firman Tuhan. Maka kita tuh akan menang, mengalahkan segala tipu muslihat iblis, serta kita mengalami kemenangan dan terobosan. Lapangkanlah tempat kemahmu. Itu membicara, membuka mengenai pikiran kita, untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menerima firman Tuhan, kebenaran bukan sekedar menerima, tetapi kita melakukannya, percaya akan janji-janji Tuhan akan digenapi, maka kita akan mengalami terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perhatikan lagi di ayat kedua dikatakan, bentangkanlah tenda di tempat kediamanmu. Bentangkanlah. Saat tenda itu, kalau kita tahu tenda ya, gambaran sebuah tenda. Tenda itu biasanya dilipat dan begitu dibuka, dibentangkan menjadi tempat perteduhan, menjadi tempat perlindungan. Disebutkan tenda kalau dibuka otomatis mengembang. Nah, akhir-akhir ini tanda-tanda akhir zaman itu sudah menyertai. Kita ini sekarang hidup di akhir zaman. Semakin adanya banyak peperangan, bencana alam, kelaparan, kasih menjadi dingin. Kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita, banyak sekali kejahatan di mana-mana, orang semakin tega, yang jahat tambah jahat. Tetapi kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita ini mau semakin benar dan berkenan di hadapannya. Kita nggak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Hari-hari ini adalah hari-hari masa-masa yang sukar. Tetapi kita harus siap ya, siap menghadapi masa depan ini. Kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Kita percaya bersamanya kita pasti menang, kita pasti mengalami terobosan. Kita harus melakukan bagian kita. Seperti apa? Di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 10, Tuhan mau mengatakan kita mau menjadi manusia baru. Matikanlah dalam diri kita segala hal-hal yang duniawi ya.
karena itu akan mendatangkan murka Allah. Kalau kita melakukan apa yang sudah kita tahu, apa yang tidak boleh di dalam Alkitab, tetapi kita masih melakukan. Contohnya yang sering kita lakukan di dalam hal tidak mau mengampuni. Memang pengampunan itu susah, tetapi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, maka saya percaya janji Tuhan itu luar biasa. Kita pun banyak kelemahan, banyak kesalahan, kita pun dosa kita akan diampuni kalau kita juga belajar mengampuni. Jadi mempraktekkan firman Tuhan itu penting untuk kita lakukan. Dan kita harus mengubah hidup kita menjadi manusia yang baru. Buang semua segala bentuk amarah, segala bentuk kegeraman, kejahatan, segala fitnah, perkataan kotor yang sering keluar dari mulut kita. Jangan lagi kita juga saling mendustai, tapi kita harus meninggalkan manusia lama dan segala kelakuan itu. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita semua mau benar-benar menjadi manusia yang baru. Hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya ya. Maka kita akan mengembang bersama Tuhan ya. Akan menjadi yang terbaik, mengalami terobosan. Di situ juga dikatakan lagi di Yesaya 54 ayat 2, janganlah menghematnya. Siapa yang mau hidup di dalam berkat Tuhan? Amin. Kita semua mau hidup diberkatinya berlimpah-limpah. Ada yang nggak mau diberkati? Nggak ada ya, kita semua mau hidup dalam berkat Tuhan. Sebab hanya berkat Tuhan itu menjadikan kita orang yang beriman menjadi semakin kaya. Kaya di dalam Tuhan. Menyadari bahwa kekayaan yang kita terima itu hanya titipan. Kita hanya mengolah berkatnya, menikmati anugerahnya. Makanya tidak perlu sombong, tidak ada yang perlu disombongkan. Jadi mengenai janganlah menghematnya, itu bicara mengenai persembahan, mengenai korban, pemberian kita untuk tidak menjadi orang pelit. Katakan jangan pelit. Oke, amin. Karena di dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghematnya secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bila kita mau menjadi pribadi yang murah hati, katakan murah hati, maka Bapa kita yang di surga juga akan bermurah hati kepada kita. Kisah Rasul 20 ayat 35 juga mengingatkan kita. Perkataan Tuhan Yesus sendiri di situ dikatakan, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi nggak boleh pelit ya. Ada bagian yang perlu kita lakukan. Baik itu persembahan untuk kemuliaan namanya. Baik itu sebagai ucapan syukur kita. Baik itu perpuluhan yang memang harus dilakukan sesuai firman-Nya. Buah sulung komitmen kita. Ketulusan hati kita. Melakukan firman-Nya. Seperti contohnya perpuluhan, Tuhan menguji hati kita melewati setiap persembahan kita kepadanya. Bukan hanya persembahan secara keuangan yang kita berikan terbaik untuk Tuhan, tetapi persembahkanlah hidup kita. Persembahkanlah hidup kita di hadapannya. Baik melewati kehidupan kita, karakter kita yang dibentuk sesuai kebenaran firman Tuhan. Melalui setiap pujian yang kita berikan untuk Tuhan. Melalui setiap persembahan hidup kita yang kita berikan untuk Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Masih di ayat yang kedua, Yesaya 54 ayat yang kedua, kita perhatikanlah. Panjangkan tali-tali kemamu. Hal ini berbicara mengenai bagaimana dengan kehidupan doa kita. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, kelekatan kita dengan Tuhan. Di tahun 2025 ini mari kita saling memperbaiki hubungan doa kita, kehidupan doa kita, memperbaiki kehidupan pujian kita dan penyembahan kita. Kita mau lebih lagi membaca, merenungkan firman-Nya dan melakukannya untuk menyenangkannya sebagai dasar hidup kita sebagai orang
beriman. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Semakin panjang tali-tali kemah itu, kita semakin melekat kepadanya. Semakin kita cepat mengalami terobosan bersamanya. Panjangkanlah tali-tali kemahnya. Seperti Tuhan menyuruh Yosua mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari, dan pada hari yang ketujuh tembok Yeriko itu roboh. Yosua taat dan melakukan bagiannya, sehingga Yosua mengalami apa yang namanya terobosan, kemenangan ada di tangannya. Coba Yosua tidak taat, atau Tuhan capek, Tuhan kok disuruh ngelilingi. Sudah yang ketiga aja capek, yang keempat capek gak mau taat, maka tidak ada terobosan. Makanya kita harus hidup masuk di dalam perkenanan Tuhan, tuh melekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga saya percaya saat kita benar-benar mau hidup melekat dan intim dengannya, maka janji Tuhan itu akan digenapi dan kita akan mengalami terobosan bersamanya. Percepatan mengalami terobosan tergantung oleh pribadi lepas pribadi untuk kita mengalami terobosan. Dikatakan lagi masih di Yesaya 54 ayat 2 untuk kita benar-benar mengalami terobosan. Dikatakan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Ini berbicara bagaimana mengenai kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus benar-benar hidup di dalam kokoh patok-patok bersama Tuhan. Meskipun ada masalah, ada tantangan, pergumulan, baik ada pergumulan yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya, dan kita masih menghadapi pergumulan yang belum terselesaikan, belum ada jawaban doa, tetap harus kuat. Jangan putus asa. Tetap kita harus kuat, kita harus teguh. Kita harus percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan adalah jawaban. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Katakanlah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Perkatakanlah, pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Melekat, semakin lekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 92 ayat 13a dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Siapa pernah makan buah korma? Saya pernah pertama kali makan waktu di Israel ya. Sebelumnya padahal banyak dijual tuh di supermarket ada, tapi nggak pernah makan buah korma. Justru makannya waktu di sana. Saya penasaran buah korma itu lonjong gini ya, besar dan rasanya manis sekali, seperti madu rasanya, manis, sangat manis. Nah, kalau kita perhatikan buah korma ini, benih korma ini tuh ditanam dengan cara dimasukkan ke dalam tanah, bijinya ini benih korma ini ya, dan ditekan, lucu ya, ditekan dengan batu. Nah, benih korma itu bertumbuh ke atas tuh nggak bisa karena kena batunya, tapi dia nggak menyerah. Justru akarnya semakin ditekan, semakin kuat dia memanjang ke bawah. Untuk apa? Cari sumber air. Itu akarnya cari sumber air. Sampai akhirnya bertumbuh makin kuat dan bisa bertumbuh ke atas batu yang menahannya. Jadi bisa masuk di celah-celahnya itu ya. Jadi menjadi sebuah pohon korma yang kokoh. Walaupun pohon korma ini sering ditemukan di padang-padang gurun yang punya cuaca yang ekstrim, di mana suhunya panas luar biasa di siang hari dan semakin dingin di malam hari, tetapi pohon korma ini tetap kokoh. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita ini masing-masing? Bila kita ini mau memperkuat kehidupan kita dengan akar rohani ini loh, akar rohaninya kita ini loh, benar-benar menyerap air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Maka kehidupan rohani kita ini akan semakin bertumbuh kuat. Dan akhirnya kita semua, kita dapat mengatasi setiap masalah dan mengalami terobosan bersamanya.
Saya ada kesaksian pribadi dari saya sendiri ya. Saat sebelumnya saya sudah bercerita ya, saya, melanjutkan, sekolah kecantikan di nail technician. Dan saya bersyukur sekali saya bisa menyelesaikan sekolah itu dengan finishing strong. Tuhan sungguh baik, saya merasakan Tuhan menyertai, dan walaupun saya merasa pergumulannya berat karena merasa sulit, karena saya ini bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang top tier, nggak sekolah di sini. Jadi bahasa Inggris pas-pasan gitu ya kurang lebihnya. Tetapi saya harus menjalani, saya percaya karena saya suka di bidang kecantikan. Jadi saya mengambil nail technician dan akhirnya saya boleh lulus. Apakah cukup sampai situ? Belum, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya harus dapat lesson. Kalau nggak dapat lesson, nggak bisa, saya mau kerja baik itu part-time atau full-time, nggak bisa, saya harus punya lessonnya. Nah, lessonnya itu harus kita ujian. Nah, ujian itu harus belajar, belajar dengan, keras saya lakukan karena banyak pelajaran yang harus saya ambil, hampir dalam pelajaran itu kayak ilmu kedokteran aja. Harus belajar struktur skin, struktur skin dan semua bentuk-bentuk penyakit, kelainan dan sebagainya. Banyak hal yang dipelajari, detailing sekali. Kalau kita nggak perhatikan banyak pertanyaan yang menjebak juga. Jujur, saya sampai yang pertama ujian saya fail, Bapak Ibu. Saya sudah berdoa, sudah belajar, sudah. Tapi kenyataannya saya fail. Tetapi saya mengucap syukur, saya percaya Tuhan menyertai. Saya tidak putus asa, saya berjuang lagi, saya belajar lagi. Dan yang kedua, akhirnya apa? Saya belajar lagi, apakah kita harus sudah doa, sudah banyak. Yang kedua, saya fail lagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Sedih nggak? Yang kedua masih fail lagi. Bahkan saya baca di peraturan itu, kalau yang ketiga sampai fail, saya harus mengulang lagi untuk mengambil hour daripada pelajaran itu sampai hampir 240 hour lagi untuk saya boleh ambil lesson lagi. Wah, berat itu. Tetapi saya tetap mau melakukan, saya percaya yang ketiga ini saya harus berhasil. Saya perkatakan semua firman Tuhan itu ya. Saya perkatakan janji-janji firman Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan. Tuhan akan membuat yang terbaik. Tuhan akan membuat terobosan. Luar biasa. Sebelum saya pergi jalan-jalan vacation, saya sudah menyelesaikannya semua. Tapi ada kejadian lucu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Itu hasilnya saya nggak terima sampai akhir tahun. Sampai awal tahun juga saya nggak terima. Harusnya tuh diterima email 2-3 hari hasil dari ujian tersebut. Saya nggak terima. Saya sampai penasaran kok bisa nggak terima hasilnya ini. Sampai awal Januari saya nggak terima hasilnya. Akhirnya saya berdoa, saya coba telepon dan sebagainya. Akhirnya persis tanggal 7 Januari. Saya menerima hasilnya dengan penuh sukacita. Saya pes, Bapak Ibu Saudari. Saya berhasil lolos ya istilahnya ya. Saya berhasil mendapatkan lesson yang ditunggu-tunggu. Luar biasa, Tuhan menyertai. Saya mengalami terobosan kemenangan. Saya percaya saya boleh melewati semua itu. Saya katakan, saya percaya Tuhan izinkan saya melewati hal itu. Supaya saya lebih pinter ya. Supaya saya lebih mengerti. Dan saya percaya Tuhan menyertai, Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita semua. Percaya, sertakan setiap persoalan kita, masalah kita di hadapannya. Pasti Tuhan menyertai. Perkatakan firman Tuhan ada kuasa. Selanjutnya kembali lagi, Yesaya 54 ayat 3 dikatakan janji Tuhan. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Mengembang artinya kita menerobos. Dilanjutkan bagaimana keturunan kita percaya yang sudah berkeluarga. Keturunan-keturunan kita akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Berarti kita akan menang. Kita akan mendapatkan terbaik, mengalami terobosan dalam keluarga. Bagi yang belum punya anak akan mendapatkan anak. Bagi yang mandul akan terbuka rahimnya, menerima mujizatnya, bisa hamil. Terobosan dalam keuangan, kita akan menang akan ekonomi kita.
terobosan dalam kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terobosan dalam pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan. Terobosan dalam pelayanan, makin kuat melayani setia sampai akhir hidup kita. Kita tidak pernah apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Kalau Tuhan sediakan, Tuhan akan menyediakan terbaik. Tadi saya tergerak menyaksikan karena Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita mau senantiasa memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bersamanya kita semua pasti mengalami terobosan. Ada jalan keluar bersamanya, ada pemulihan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya Tuhan bekerja turut campur tangan, mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Katakan bersama saya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah kuatkan untuk kami semua Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Maka kami percaya Tuhan sesuai firman-Mu Tuhan, kami akan mengalami terobosan tidak sendiri, tetapi kami mengalami terobosan bersama-Mu. Kami hidup berkemenangan, kami percaya hari depan kami, hari depan yang penuh dengan kemenangan. Janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami memberkati setiap yang hadir di tempat ini, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas hidup kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan, amin.